Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ilmu Masjid Al-Amin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmah, taufik serta hidayahnya, sehingganya pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali untuk melanjutkan kajian ilmu kita setelah bersama-sama kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan pada kesempatan malam hari ini akan menggugurkan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, kekeliruan-kekeliruan kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita dengan bertolabul ilmi ini. Karena diantaranya bahwa orang yang sedang menuntut ilmu keluar dari rumahnya, pada hakikatnya mereka adalah sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasul dalam riwayat Muslim mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuju majelis ilmu, maka mereka itu adalah berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali ke rumahnya. Shalawat beri salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di kajian pada malam hari ini sebagaimana biasa untuk materi saya mengkaji tafsir tematik ya, ayat-ayat Al-Qur'an. Pada kesempatan kajian kita di malam hari ini, kita akan coba mengkaji dua ayat yang terdapat dalam surat Al-Ahzab di ayat yang ke-72 sampai ayat yang ke-73. Saya bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahimah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, terjemah dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, sungguhnya kami ingin menawarkan amanah ini kepada
langit, bumi, dan gunung-gunung. Tapi di mana mereka enggan untuk memikulnya. Ya. Fa'abaina an yahmilnaha fa'ashfaqna minha. Kemudian kami cabut, kata Allah, kami tarik kembali. Ya, tidak jadi kami berikan amanah ini kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Wa hamalahal insan, kemudian kami bawakan kepada manusia, amanahkan kepada manusia. Innahu kana dzaluman jahula. Tapi di mana kebanyakan manusia itu zalim dan bodoh. Liyu'adziballahul munafiqina wal munafiqat. Dengan hal itu juga Allah hendak mengadab orang-orang munafik, baik laki-laki maupun perempuan, wal musyrikina wal musyrikat, dan mengadab orang-orang musyrik, baik laki-laki maupun perempuan. Wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat, dan Allah akan menerima taubat orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Wa kanallahu ghafurur rahimah, dan sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masyarul muslimin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di mana dengan ayat ini kita akan memperoleh pelajaran-pelajaran penting, ya. Nah, diantaranya bahwa apa yang dimaksud amanah pada ayat ini, ya, yang sehingga ketika dibebankan kepada langit, gunung, bumi, mereka tidak sanggup. Dan kemudian pada ayat ini juga Allah menyebutkan dua sifat buruk, ya, yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi, yaitu zoluman jahula, dalam kondisi kedoliman dan kebodohan. Dan kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang munafik dan orang-orang musyrik, yang kemudian mereka nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah menjadi janji Allah, ya, yang nanti ikhwan fillah rahimakumullah akan kita uraikan, ya. Yang pertama kaitan dengan amanah. Apa yang dimaksud dengan amanah di sini? Ya, ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi nanti kita mendapati tafsir penjelasan para ulama terkait dengan amanah. Ya, jadi amanah itu secara keumuman bahwa para ulama menyebutkan yang dimaksud amanah itu pada 4 hal. Ya, yang pertama adalah at-ta'ah, jadi ketaatan. Ya, sungguhnya kami, kata Allah, ingin menawarkan kepada gunung, langit, bumi
untuk mereka melakukan ketaatan. Jadi amanah yang dimaksudkan di sini adalah at-ta'ah. Kemudian yang kedua adalah al-faraid, yaitu kewajiban-kewajiban. Ya, dari apa yang diwajibkan oleh Allah. Artinya untuk perkara yang wajib. Ya, dari sholat, puasa, zakat, haji, untuk amaliyah ibadah-ibadah yang wajib. Kemudian yang ketiga adalah as-shalah wa zakah wal junub. Ya, jadi amanah yang dimaksud dengan amanah itu adalah amanah sholat. Ya. Kemudian amanah zakat, yang sehingga nanti pada masa Abu Bakar As-Siddiq diantaranya beliau juga konsentrasi untuk dua hal ini. Ya, sampai beliau mengatakan wallahi la uqatilanna man faraqa bainas sholati waz zakah. Demi Allah saya akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Karena dimana bahwa sholat itu hak yang untuk dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah, kewajiban hamba kepada Allah, sedangkan zakat itu adalah kewajiban kepada sesama hamba. Yang itu dua-duanya harus ditegakkan, tidak boleh untuk dipisahkan. Adapun kemudian makna yang keempat adalah masih makna yang ketiga tadi ya, al-junub. Ya, junub. Karena perkara junub ini tidak boleh diremehkan juga. Ya, karena yang menjadikan seorang itu dalam kondisi suci dan tidak itu adalah ketika dia dalam kondisi junub untuk kemudian mandi. Ya. Jadi apapun kewajiban yang dia laksanakan tapi dia tidak mandi, nah kan tidak sah. Ya. La tuqbalu sholatu bi ghairi tahur. Salat itu tidak akan diterima kecuali dalam kondisi bersih, dalam kondisi suci. Ya, kemudian arti yang keempat adalah ya al-amanatu 'aladdin. Ya, amanah dalam agama secara keseluruhan. Ya, amanah dalam agama secara keseluruhan. Ya, ya amanah untuk jujur, amanah dengan harta, ya, amanah dengan janji, amanah dengan keluarga, amanah dengan tetangga. Jadi ini lebih luas ya, pemaknaan yang keempat terkait dengan al-amanah, yaitu al-amanatu 'aladdin. Ya, artinya bahwa Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya inilah arti daripada amanah itu. Ya. Yang sehingga bahwa secara ringkasnya ini semua adalah merupakan beban taklif. Ya, beban syariat yang sudah dibebankan oleh orang-orang yang baligh. Itu namanya dengan istilah beban taklif. Ya, maka nanti kita mendapati di banyak tafsir para ulama itu menukil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana bahwa ketika itu gunung, langit, bumi bertanya kepada Allah, wahai Rabbku, ketika kami tidak bisa menjalankan, atau wahai Rabbku, apa tuntutan dan konsekuensi ketika kami siap untuk memikul amanah itu? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika kalian mampu menjalankannya ya, sesuai dengan amanahnya, sesuai dengan perintahnya, maka bagi kalian adalah nikmat, ya, akan mendapatkan balasan di surga. Dan bagi kalian yang tidak bisa untuk memikul amanah itu atau yang tidak menjalankan amanah, yang menyelisihi daripada amanah itu, maka bagi kalian adalah azab di akhirat nanti dengan neraka. Ya, maka dengan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala inilah akhirnya gunung, langit dan bumi menolak. Karena ternyata berat pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Ya, dan ingat Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam tafsir Imam As-Sa'di di antara dijelaskan bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada langit, gunung, bumi ini baru sekedar tawaran. Ya. Bukan satu yang kemudian untuk harus dijalankan atau amaran atau perintah sebagaimana yang Allah berikan kepada
iblis, kepada para syaitan, yang ketika untuk sujud kepada Adam kan nggak ada pilihan kecuali untuk mengikuti perintah Allah, ya, sehingga nanti jangan kemudian berarti gunung, langit, bumi yang merupakan makhluk Allah tidak tunduk kepada perintah Allah, ya, tidak seperti itu, karena itu baru tawaran dari Allah. Ya, kemudian melihat saking beratnya daripada beban amanah ini, maka mereka semua tidak siap untuk memikul amanah tersebut, dan kami cabut amanah itu dan kami bawakan kepada manusia, dan manusialah yang siap untuk memikul amanah ini, ya, sehingga nanti memiliki pertanggungjawaban yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kemudian benar dan ya siap dalam memikul daripada amanah tersebut, maka bagi dirinya adalah kenikmatan nanti di surga, dan bagi yang menyelisihi maka bagi dirinya adalah azab di neraka ketika nanti di akhirat, ya. Nah, ikhwan fillah, ya, jadi ini pemaknaan dari al-amanah. Kemudian pada ayat ini juga Allah menyebutkan dua sifat buruk, ya, dua sifat buruk, ya, yaitu dzuluman jahula. Ya. Dua sifat buruk yang kemudian akan banyak didapati oleh manusia, ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, nanti Imam As-Sa'di dalam tafsirnya, ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsir beliau yang terkenal juga dengan tafsir As-Sa'di, ya, atau tafsir Taisir, ya, Karimur Rahman fi tafsiri Kalamil Manan, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dan di mana beliau ini termasuk guru daripada Syekh Utsaimin, ya, Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, ya. Nah, di mana bahwa mereka orang-orang yang tidak bisa amanah dan mereka yang akan tergolong kepada dzuluman jahula itu adalah dua kelompok, ya. Ya, jadi adanya dua kelompok manusia yang nanti tidak bisa amanah, ya. Jadi mereka tidak bisa untuk menjalankan secara keseluruhan beban taklif ini, sehingga nanti di akhirat mereka pasti akan bermasalah, dan ketika mereka di dunia pun akan bermasalah, ya. Dan mereka pun akan tergolong kepada dua sifat buruk, dzuluman jahula, dalam kondisi dolim dan dalam kondisi kebodohan. Siapa itu? Yang pertama adalah al-munafikun, orang-orang munafik. Apa ciri-cirinya?
Kenapa kondisi orang-orang munafik dan orang-orang musyrik itu dalam kondisi mereka dzuluman jahula dan mereka itu tidak bisa amanah? Ya, yang pertama, orang-orang munafik disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala karena apa? Ya'maluna dhahiran wala batinan. Jadi orang-orang munafik itu secara dohirnya mereka mau beramal, secara dohirnya dia itu berislam, secara dohirnya dia itu berkumpul dengan kaum muslimin, tapi secara batinnya itu tidak. Itulah orang-orang munafik. Ya, seolah-olah bersama dengan barisan kaum muslimin, tapi ternyata memusuhi dan membenci Islam. Itulah orang munafik. Ya, makanya orang-orang yang seperti ini orang yang tidak amanah. Maka orang-orang yang seperti ini, orang-orang munafik itu terjerumus kepada dzuluman jahula. Karena kalau dia tidak dzuluman jahula, dia nggak akan seperti ini. Ya, maka jangan sampai kita mengelompokkan diri kita dalam kemunafikan. Ya, kalau nanti sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama sahabat Abu Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan apa? Yang dimaksud dengan munafik itu adalah yasifunal Islam atau yasiful Islam, ya, wala ya'malu bihi. Mereka mensifatkan diri mereka sebagai seorang muslim tapi tidak mau beramal Islam. Artinya apa? Makna sederhananya kita itu adalah Islam KTP, yang mensifati dirinya sebagai Islam, sebagai muslim, identitasnya itu muslim, tapi nggak mau melaksanakan Islam. Ya, nggak mau sholat, nggak mau puasa, ya, nggak mau berjamaah di masjid, wanita muslimah tapi tidak menutup aurat, tidak mau diatur dengan Islam, ya, hidupnya tidak mau diarahkan dengan Islam. Nah, inilah orang-orang munafik. Ya, jadi di mana bahwa secara dohirnya dia beramal Islam, tapi secara batinnya tidak beramal Islam. Atau makna yang lain disebutkan oleh sahabat Abu Hudzaifah Al-Yamani adalah mensifatkan dirinya sebagai muslim tapi tidak mau beramal Islam. Ya. Atau kalau Dr. Shalih bin Fauzan menyebutkan definisi mereka itu adalah apa? Idharul Islam, ya, mereka menampakkan Islam tapi menyembunyikan kekafiran dan kemusyrikan. Itulah orang-orang munafik. Ya. Makanya Allah ancam mereka kan, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik itu berada di dalam kerak api neraka. Ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa 142, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sungguhnya orang-orang munafik itu mereka, ya, membohongi Allah yang padahal mereka membohongi diri mereka sendiri. Ciri-cirinya diantaranya apa? Alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka itu berdiri untuk mengerjakan sholat, mereka mengerjakannya dengan malas-malasan. Ya, jadi ciri-ciri orang munafik itu malas melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, menunda-nunda, nanti-nanti. Itu ciri-ciri orang munafik. Walayat kurun yuraunan nas, ketika beramal itu gawenya pingin dilihat oleh orang. Walayat kurun Allah illa qalila, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit. Ya, ini adalah orang-orang munafik. Adapun kemudian yang kedua adalah orang-orang musyrik. Ya, orang-orang musyrik. Apa ya definisi yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah? Beliau mengatakan adalah la ya'maluna dhahiran wala batinan. Mereka tidak mau beramal baik secara dohir maupun batin. Itu orang munafik. Apa itu? Orang-orang musyrik.
Ya. Yang sehingganya apa? Mereka adalah orang-orang yang ingkar terhadap Allah, ingkar terhadap ayat-ayat Allah, ingkar terhadap Rasul, tidak mau mempercayai, tidak mau beriman. Ya. Di dalam surat An-Nisa ya, Allah menyebutkan di ayat yang ke-56 ya, innalladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naro. Adapun mereka orang-orang kafir itu ciri-cirinya apa? Kafaru bi ayatina, mengkufuri ayat-ayat kami, kata Allah. Mengkufuri akan tanda kebesaran Allah, mengkufuri Al-Qur'an, mengkufuri Rasul. Itu orang-orang musyrik. Innalladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naro, dan jelas mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Ya. Nah, sehingganya kelompok atau golongan yang tidak bisa amanah itu ya orang-orang musyrik. Dan kelompok atau golongan yang mendapatkan dua sifat doluman jahula itu orang-orang musyrik. Yang sehingga orang-orang munafik dan orang-orang musyrik mereka tidak bisa amanah, mereka tergolong kepada doluman jahula. Jelas mereka tidak akan mendapatkan balasan di akhirat nanti kecuali adalah neraka. Itu yang disebutkan oleh Allah di ayat yang ke-73-nya, liyu'adziballahul munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat. Maka dengan adanya amanah ini Allah hendak menguji mereka. Orang munafik dan orang-orang musyrik, mau nggak mereka kembali kepada amanah ini untuk melakukan ketaatan kepada Allah, melaksanakan kewajiban. Ya. Dan ternyata ketika mereka masih tetap memosisikan diri mereka dalam kemunafikan dan kemusyrikan, berarti mereka adalah tergolong orang-orang yang tidak bisa amanah, tergolong kepada orang-orang yang mendapatkan dua sifat dzuluman jahulah. Adapun siapa mereka orang-orang yang bisa amanah, siapa mereka orang-orang yang terhindarkan dari sifat dzuluman jahulah, disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah adalah mukminun. Ya, yaitu orang-orang mukmin. Siapa yang tergolong orang-orang yang dapat amanah, yang bisa menjalankan amanah besar ini, dan orang-orang yang terhindarkan dari sifat dzuluman jahula adalah al-mu'minun, orang-orang mukmin. Kenapa? Karena orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang siap untuk ya'maluna dzahira wa batinan. Mereka siap untuk beramal Islam baik secara zahir maupun batin. Ya. Jadi artinya apa? Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita ingin tergolong kepada golongan yang mukminun, berarti kita harus melayakkan diri kita, mempersiapkan diri kita untuk siap beramal baik secara zahir maupun batin. Jadi artinya batin itu artinya apa? Kita kuatkan iman kita, kita kokohkan keyakinan kita, kita kuatkan akidah dan tauhid kita, dan kemudian apa? Kita siap mengaplikasikan konsekuensi dari keyakinan kita dengan amal kita yang semangat. Maka saya mendapati ada satu perkataan seorang ulama yang membedakan antara orang munafik dengan orang-orang mukmin. Itu apa? Beliau mengatakan al-mu'minun, ya,
Orang-orang mukmin itu adalah qalilul kalam wa katsirul amal. Orang-orang mukmin itu omongannya sedikit tapi amalnya banyak. Itu orang-orang mukmin. Wal munafikun, adapun orang-orang munafik itu adalah apa? Qalilul amal wa katsirul kalam. Ya, di mana amalnya sedikit tapi omongnya banyak. Itu orang-orang munafik. Ya. Jadi selain bahwa kita dituntut untuk memiliki keimanan yang baik kepada Allah, keimanan yang kuat, kita juga dituntut untuk memiliki amalan yang baik dan amalan yang kuat. Ya. Maka kita mendapati apa yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, laisal imanu bitahalli wala bitamanni. Iman itu, kata beliau, bukan untuk sebagai perhiasan, dan iman itu bukan hanya sebagai angan-angan. Ya, wah saya ingin jadi mukmin lah, saya ingin menjadi orang yang beriman lah. Tapi cuman pingin dan pingin, bukan itu. Tapi apa kata beliau? Innamal iman, tapi sungguhnya iman itu adalah mawuqira fi qalbi wa nataqathul lisan wa sadaqathul a'mal. Tapi beliau mengatakan yang dimaksud dengan iman itu adalah apa-apa yang terhujam dalam hati, keyakinan kepada Allah yang kuat dan diucapkan dengan lisan, yaitu dengan ucapan 2 kalimat syahadat, dan diaplikasikan dengan amal. Ya. Dan ikhwan fiddin rahimakumullah, bahwa iman itu sejalan dengan ilmu. Ya. Sejauh mana kedalaman keimanan seseorang, sejauh mana ketebalan keimanan seseorang, sejauh mana ilmu yang dia miliki. Ya. Makanya konsepnya itu adalah untuk berilmu, dengan ilmu itu akan melahirkan iman, dengan iman itu akan melahirkan amal. Kita mendapati itu kan dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11 kan. Bahkan kalau kita akan melihat nanti diantaranya Imam Ibnu Abbas menjelaskan bagaimana perbedaan keutamaan antara orang yang berilmu dengan orang yang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang menuntut ilmu dengan beberapa derajat. Artinya apa? Orang yang memiliki ilmu derajatnya akan lebih tinggi daripada orang yang beriman. Karena apa? Seorang yang berilmu pasti akan melahirkan iman, dan ketika lahirnya iman maka akan melahirkan amal. Ya. Dan masya Allah Bapak Ibu rahimakumullah, kita selalu akan mendapati ya gandengan-gandengan iman dan amal soleh, begitu kan? Ya, iman dan amal soleh. Yang dengan iman itu diawali dengan ilmu maka akan lahir iman, dan jelas balasannya adalah surga. Seperti diantaranya disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ya, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan kabarkanlah gembira kepada orang-orang, wa basyiril ladzina amanu, dan kabarkanlah gembira kepada orang-orang yang beriman, bi anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, orang-orang yang mau beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka adalah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan kadang, maka masya Allah Bapak Ibu rahimakumullah,
yang memiliki kepedulian dan kesiapan untuk menyambut ya daripada kabar gembira dari Allah memang orang-orang yang beriman saja. Yang tidak beriman nggak bisa. Ya. Karena apa? Orang yang beriman itu dengan keimanannya sampai nanti kemudian dia akan terus mengupayakan kebaikan keimanannya, akan bisa sampai kepada derajat muhsin, derajat ihsan. Yang sehingga apa? Untuk perkara-perkara yang gaib, untuk kemudian apa? Balasan-balasan yang nanti itu seolah-olah nyata. Itu dia seolah-olah mendapati di dalam kehidupan keseharian dia. Mendapati apa? Seperti kemudian apa? Itu ada di depan mata dia. Ya. Karena apa? Masya Allah, dia bisa untuk menyambut agar dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, di dalamnya terdapat buah-buahan. Kulama ruziku yamin samaratin rizqan lahum, ketika mereka mendapatkan rizki, ya, yang itu kemudian mereka mengatakan ini seperti rizki yang kemarin saya dapatkan, tapi ternyata yang berbeda lagi. Walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun, dan kemudian bagi mereka adalah istri-istri yang suci dan mereka nanti akan kekal di dalam surga. Hanya saja apa? Yang akan menyambut seruan ini, kabar gembira ini hanya mukmin. Padahal yang mengabarkan itu adalah Allah. Ya. Jadi yang mendorong itu adalah keimanan. Cobalah Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, kalaulah kita kemudian dikabari gitu ya. Ya mungkin Pak RT-nya bilang memberikan woro-woro ke masjid, atau ketika sholat Jumat, ya, nanti malam yang sholat subuh itu sudah disiapkan amplop yang isinya 300.000. Coba pada datang nggak sholat subuh itu, gitu kan? Wah itu kayaknya bahkan sebelum subuh, gitu kan? Sebelum subuh itu sudah ngantri. Karena ketika dia sholat nanti berbaris itu, ketika sujud, ketika rukuknya itu nanti di depannya dikasih amplop. Ya. Setelah selesai maka mereka ambil, mereka bawa pulang. Pasti masjid itu nanti makmur itu. Ya kan? Masjidnya itu makmur itu. Ya. Padahal surga itu nggak ada seberapanya dengan uang 300.000 sebetulnya kan? Masya Allah, nggak sebanding banget, nggak. Ya. Tapi kenapa kok orang-orang tidak menyambut ini? Karena apa? Bermasalah di keimanannya. Ya. Makanya yang bisa menyambut ini hanyalah orang-orang yang beriman dan mau beramal soleh. Ya, kalau keimanannya lemah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, pasti berat untuk menyambut ini. Maka orang-orang yang beriman, meskipun pada aslinya dia tidak bisa lihat, pada aslinya dia tidak bertemu, ya, tapi dia merasa bahwa melihat dan dia merasa bertemu dan dia dapat menikmati daripada ibadah itu. Ya. Ya. Yang karenanya kepada fitramakumullah, ya, maka mari dari tiga golongan ini kita untuk bisa memosisikan di kelompok yang ketiga menjadi mukminun, tapi dengan konsekuensi siap untuk beramal secara batin, ya, selalu memperbaiki iman, menguatkan i'tiqad, keyakinan, dan siap kita untuk berlelah-lelah dan bercapek-capek untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Ya. Yang sehingga kemudian Allah mengatakan apa? Ya. Wa yatubullahu 'alal mu'minina wal mu'minat, dan Allah akan menerima taubat orang-orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan. Yang artinya apa? Golongan yang ketiga ini meskipun mereka memang golongan yang tidak bersih juga, masih memiliki dosa. Apakah kemudian mereka terbebaskan dari dosa? Tidak. Apakah mereka tidak memiliki kesalahan? Tidak.
Apakah mereka tidak memiliki kekeliruan? Mereka masih memiliki kekeliruan. Tapi apa? Mereka akan terbebas, ya, dengan ketika ibadah dan ketaatan mereka kepada Allah, maka Allah akan terima tobat-tobat mereka. Dosa-dosa kecil mereka akan Allah hapuskan dengan amal soleh yang mereka kerjakan. Ya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Tirmidzi pun mengatakan, likulli ummati khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap umatku, kata Rasulullah, pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik umatku yang melakukan kesalahan yang mereka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini kelompok yang bisa amanah adalah orang-orang yang beriman. Kelompok yang terbebaskan dari dua sifat buruk, dzuluman jahula, hanyalah orang-orang yang beriman dan mereka disiapkan balasan surga, ya, yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan ketika mereka siap untuk berlelah-lelah, untuk bercapek-capek ketika di dunia dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Bapak Ibu rahimakumullah, sementara ini mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kajian di malam hari ini, ya, di dalam tafsir, ya, atau kajian dalam surat Al-Ahzab di ayat yang ke-72 sampai ayat yang ke-73. Mudah-mudahan dapat menjadi satu pelajaran penting bagi kita, dan maka mari dengan upaya kita, ikhtiar kita, kesungguh-sungguhan kita, agar kita jangan sampai, ya, berada di dalam sifat munafik, apalagi adalah sifat kekafiran dan kemusyrikan. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jamil aqtar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.